Yuk, gabung untuk menjadi bagian dari keluarga kami, MTS Hidayatul Sibyan, Madrasah Reguler Rasa Full Day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat Ambyar dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, kita dalam keadaan baik, jauh dari segala macam penyakit, termasuk yaitu penyakit yang sedang kita alami, yaitu wabah di Indonesia, yaitu wabah corona. Mari kita semuanya jaga kesehatan kita masing-masing, termasuk ketika keluar rumah, berkendara, kemudian memakai masker. Jangan lupa memakai masker. Pada kesempatan hari ini, saya, Kang Ahmad Hariri, akan membacakan atau mengulas kembali sejarah yang telah lalu. Mungkin Sobat Ambyar ketika dulu sekolah di MTS ini atau di sekolah-sekolah umum sudah mengetahui yaitu kisah ini atau sejarah ini, yaitu tentang Fathu Makkah. Fathu Makkah yaitu pembebasan kota Mekah. Jadi bukan penaklukan kota Mekah, pembebasan kota Mekah. Karena kalau ditaklukkan itu image-nya itu beda. Jadi pembebasan kota Mekah dari orang-orang Quraisy pada masa itu. Kita mengulas sebelum terjadi Fathu Mekah, yaitu ada kegiatan-kegiatan atau sejarah-sejarah yang dilaluinya. Antara lain yaitu tentang perjanjian damai antara kaum kafir Quraisy dan kaum muslimin yang ada di Madinah. Perjanjian itu, salah satu isi perjanjiannya yaitu tidak boleh saling menyerang antara kaum kafir Quraisy dan orang Islam di Mekah selama 10 tahun. Salah satu isi perjanjiannya itu. Dan ada lagi isi perjanjian yang lainnya, ketika orang Madinah itu pergi ke Mekah itu tidak boleh dikembalikan. Tapi ketika orang Mekah pergi ke Madinah itu harus dikembalikan lagi ke Mekah. Secara kalau kita perhatikan ini merugikan sebenarnya, merugikan orang Islam. Kenapa ketika orang Islam itu ke Mekah itu tidak boleh balik lagi? Dan ketika orang yang dari Mekah ke Madinah itu harus dikembalikan. Kemudian yang tadi ya saya jelaskan yaitu tentang isi perjanjiannya, salah satunya itu kemudian tidak boleh saling menyerang selama 10 tahun. Dan itu disepakati kedua belah pihak, antara kaum muslimin dan antara kaum kafir Quraisy. Namun di dalam perjalanannya selama 10 tahun itu ada pelanggaran, yaitu ada pelanggaran perjanjian. Pelanggaran perjanjian itu yang dilanggar oleh sekutu. Yang dilanggar oleh sekutu kaum kafir Quraisy, yaitu Bani Bakar. Bani Bakar
melanggar isi perjanjian itu dengan menyerang Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah ini adalah sekutu bagi orang-orang Muslim. Ketika terjadi hal seperti itu, maka kemudian penduduk Bani Khuza'ah itu mengadu kepada Rasulullah. Karena Bani Khuza'ah ini dibantai habis oleh Bani Bakr, yaitu sekutunya kaum kafir Quraisy. Karena di dalam perjanjian itu, Bani Bakr itu memilih bergabung dengan kaum kafir Quraisy dan Bani Khuza'ah memilih kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika terjadi peristiwa itu, dibantai oleh orang-orang kafir, yaitu Bani Bakr, Bani Khuza'ah kemudian melapor kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ketika mengetahui hal tersebut, maka kemudian menyiapkan pasukan, yaitu memberitahukan kepada sahabat-sahabatnya agar bersiap untuk membebaskan kota Mekah dari orang-orang kafir Quraisy. Kenapa Rasulullah itu sangat geram? Karena sudah diisi perjanjian itu, kalau diteliti itu sangat menguntungkan orang-orang kafir Quraisy. Hanya sedikit manfaat untuk orang-orang Islam. Bahkan waktu perjanjiannya, sahabat itu sudah memberikan pendapat bahwa ini sebenarnya merugikan. Bahwa isi perjanjian itu sebenarnya merugikan orang Islam, tapi karena itu perintah Rasulullah, maka perjanjian itu kemudian disepakati. Perjanjian itu disepakati bersama, dan akhirnya bukan orang Islam yang melanggar, tapi yang melanggar itu dari kaum kafir Quraisy, sekutunya, yaitu Bani Bakr menyerang Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah setelah laporan Rasulullah itu sudah menyiapkan pasukan kurang lebih, yaitu sekitar 10.000 pasukan. 10.000 pasukan siap untuk membebaskan kota Mekah. Tapi Rasulullah di dalam perjalanannya, ketika Rasulullah itu jalan dari Madinah, kemudian di dalam perjalanan ke Mekah, Rasulullah itu berpesan, jangan pernah memulai peperangan. Jadi intinya Rasulullah itu ketika Fathu Mekah tidak ingin ada pertumpahan darah, inginnya damai. Tapi sudah dipersiapkan pasukan itu untuk membebaskan kota Mekah. Tapi kepengennya Rasulullah pada waktu itu tidak ingin ada pertumpahan darah. Setelah mendekati Mekah, Rasulullah itu memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya untuk mengumpulkan kayu bakar. Kemudian para sahabat nurut, kemudian mencari kayu bakar. Kemudian kayu bakar itu dikumpulkan yang sangat banyak. Kemudian dibakar. Kayu bakar itu kemudian dikumpulkan yang sangat banyak, kemudian dibakar. Orang-orang Mekah itu ketika melihat api itu sangat luar biasa. Karena pasukan yang sangat banyak, kemudian apinya itu ketika dilihat dari penduduk Mekah itu sangat besar. Jadi sudah psikologis penduduk Mekah itu sudah drop, sudah turun ketika melihat api yang sangat besar, dan pasti pasukannya juga sangat besar. Makanya pimpinan kabilah kaum kafir Quraisy, yaitu Abu Sufyan itu mendekati perkemahannya Rasulullah SAW, mengendap-endap, pengen tahu. Tapi kemudian ditangkap oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Kemudian dihadapkan kepada Rasulullah SAW. Ketika dihadapkan, ternyata ada diplomasi dengan Rasulullah. Maka kata Rasulullah, silakan Abu Sufyan itu pulang. Siapa yang
masuk ke rumahnya Abu Sufyan aman. Dan siapa yang menutup pintu rumahnya aman. Itu pesan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah menyiapkan pasukan esok harinya itu dibagi 4. Dibagi 4 penjuru untuk memasuki kota Mekah. Tidak ada perlawanan yang berarti kecuali pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Ada sedikit pertumpahan darah, tapi itu bisa diselesaikan karena pada waktu itu penduduk Mekah sudah lemah. Penduduk lemah itu sudah lemah, kekuatannya itu sudah lemah. Jadi tidak ada kekuatan yang bisa menandingi pasukan Muslim yang dari Madinah kemudian ingin membebaskan kota Mekah. Karena kota Mekah itu sebenarnya adalah kotanya Rasulullah. Kotanya Rasulullah SAW. Jadi kalau penaklukan, ada kata penaklukan itu nggak pantas dibicarakannya itu. Yang pantas itu membebaskan kotanya sendiri. Jadi mengambil kembali kotanya sendiri. Kalau penaklukan itu negaranya orang lain, kemudian ditaklukkan oleh kita dan diambil oleh kita. Tapi di Mekah itu adalah nenek buyut dan keturunan Rasulullah SAW itu, garis keturunannya dari situ, dari orang-orang Quraisy. Rasulullah ketika membebaskan kota Mekah dengan cara-cara yang damai, Kemudian setelah ditaklukkan itu penduduk Mekah ini khawatir apa nih yang akan dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena sudah menaklukkan kota Mekah, sudah ditaklukkan oleh Rasulullah SAW. Gemeter apa nih yang akan dilakukan? Karena Rasulullah SAW waktu dulu di Mekah itu, zamannya yang mimpin itu ketika Abu Lahab, kemudian Abu Jahal. Waktu dulu itu Rasulullah itu sangat dirugikan. Bahkan dakwahnya itu ditentang keras oleh paman-pamannya sendiri seperti Abu Jahal, kemudian Abu Lahab dan Abu Sufyan yang terakhir memimpin kabilah Quraisy. Ketika Rasulullah itu berada di Mekah, kemudian membersihkan Ka'bah itu dari berhala-berhala. Di pinggir-pinggir berhalanya, kemudian di dalamnya sama Rasulullah itu dibersihkan semua. Jadi pembebasan, kenapa? Membebaskan Ka'bah dari orang-orang kafir Quraisy dengan menyelewengkan. Di situ ada patung-patung yang disembah oleh orang-orang Quraisy. Ketika Rasulullah menaklukkan, kemudian dibersihkan semua. Kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Rasulullah itu orangnya bukan pendendam. Kalau pendendam itu penduduk Mekah dulu ketika Rasulullah dakwah itu dihalang-halangi. Kalau kita mungkin dendam itu masih ada dan dilampiaskan, tapi Rasulullah tidak. Penduduk Mekah pada waktu itu oleh Rasulullah dimaafkan semua. Dan penduduk Mekah kemudian berbondong-bondong untuk memeluk agama Islam. Dan sampai sekarang Mekah ini 100% penduduknya yaitu Muslim. Walaupun di Arab Saudi itu sebagian itu bukan Muslim, tapi ada sebagian yang non Muslimnya seperti di Indonesia. Jadi Sobiet Ambyar dimanapun berada, kita bisa ambil pelajaran dari Fathu Mekah, yaitu pembebasan kota Mekah. Bisa kita contoh yaitu Rasulullah ketika berdakwah itu sebenarnya pengennya lemah lembut. Tapi kalau orang Islam itu diserang, maka kita menyiapkan pasukan untuk menyerang kembali. Rasulullah pada awal-awal itu menyetujui perjanjian damai. Tapi karena apa? Karena orang kafir Quraisy, yaitu dari sekutunya Bani Bakar telah melanggar, maka Rasulullah
langsung bertindak. Kemudian membebaskan kota Mekah dari perlakuan yang sewenang-wenang oleh orang kafir Quraisy. Dan akhirnya Abu Sufyan juga memeluk agama Islam. Kemudian istrinya Abu Sufyan itu Hindun. Hindun itu dulunya mengutus Wahsy untuk membunuh pamannya Rasulullah, yaitu Hamzah. Hamzah itu ketika dibunuh oleh Wahsy memakai tombak, kemudian sama Hindun itu dibelah dadanya, jantung hatinya diambil, kemudian dimakan. Tetapi ketika Fatu Mekah, ketika pembebasan kota Mekah, Abu Sufyan kemudian memeluk agama Islam dan Hindun juga memeluk agama Islam. Kalau secara manusiawi pasti dendam, pasti marah. Karena yang nyuruh membunuh Hamzah paman Rasulullah adalah Hindun, menyuruh Wahsy untuk membunuh Hamzah. Pasti itu luka lama lah kalau kita sekarang diperlakukan seperti itu, pasti masih ingat, dan Rasulullah juga ingat. Tapi dalam hukum Islam, Rasulullah itu ketika ada orang yang tadinya kafir, non muslim, kemudian memeluk agama Islam, maka dosa-dosa yang terlalunya yaitu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mayoritas penduduk Mekah kemudian memeluk agama Islam. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau uraian penjelasan yang kurang berkenan atau ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.